wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Khalifatur Rauf. Untuk memenuhi tugas dari dasar algoritma, analisis algoritma pemrograman, di sini saya akan membahas tentang algoritma brute force pada perkalian dua buah matriks. Yang pertama, pendefinisian dari brute force. Brute force ini adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung atau straightforward yang didasarkan pada problem statement dan definisi konsep dari suatu yang dilibatkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sifat dari brute force ini yaitu adalah langsung, sangat sederhana dan jelas. Jadi algoritma brute force ini memecahkan persoalan secara langsung. Karena secara langsung maka bisa dianggap sederhana dan cukup jelas. Lalu kelebihan dari brute force ini adalah yang pertama, brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah, dan brute force ini bersifat sederhana. Karena sederhana maka mudah dimengerti. Lalu metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah seperti pencarian, pengurutan, pencocokan, dan perkalian matriks. Di sini saya hanya akan membahas tentang perkalian matriks. Lalu kelebihan selanjutnya adalah brute force menghasilkan algoritma yang baku untuk tugas-tugas komputasi seperti yang disebutkan di atas. Dan kekurangan dari brute force adalah yang pertama, karena brute force itu bersifat langsung dan sederhana, maka metode ini jarang menghasilkan algoritma yang efektif. Dan karena algoritma ini tidak efektif, otomatis algoritma brute force ini terkenal lambat karena tidak efektif. Dan karena tidak efektif dan lambat, maka bisa dianggap juga bahwa metode ini tidak sekreatif atau teknik pemecahan masalah lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang brute force pada matriks. Algoritma brute force pada perkalian matriks untuk yang berdimensi n kali n dilakukan dengan menghitung setiap elemen suatu persatu dengan mengalihkan dua vektor panjang n. Di sini misalnya kita memiliki dua buah matriks, matriks A, matriks B, dan matriks B memiliki dimensi 3 kali 3 kali 3 atau 4 kali 4. Untuk perkalian A dikali B, maka didapat dari perkalian baris dari matriks A dikali dengan kolom dari matriks B. Itu menghasilkan untuk elemen pertama, baris pertama, kolom pertama dari matriks C. Nah, saya sudah siapkan contoh di sini. Nah, di sini seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan nilai dari C11, untuk mendapatkan nilai C11, itu kita melakukan perkalian dari setiap elemen dari baris pertama dari matriks A dikalikan dengan kolom pertama dari matriks B, maka fungsinya didapat seperti berikut. C11 sama dengan A11 dikali B11 ditambahkan A12 dikali B21 ditambah A13 dikali B31, maka didapat hasil seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk nilai elemen yang lainnya, seperti contoh elemen C12 itu dilakukan dengan cara mengalihkan baris pertama dari matriks A
dikalikan dengan kolom kedua dari matriks B. Dan dari semua persamaan itu kita dapat simpulkan sebuah persamaan, yaitu CIJ sama dengan AI1 dikali B1, J ditambah AI,2 dikali B2, J seterusnya hingga AIN dikali BN kali J N, J yang dapat disederhanakan dengan sigma K sama dengan 1 menuju N dari A IK dikali B KJ. Lalu saat persamaan ini kita masukkan ke dalam fungsi program, didapat seperti ini. Untuk perulangan for yang pertama, ini merujuk kepada baris, dan untuk perulangan J itu didapat untuk nilai kolom. Lalu di sini kita melakukan inisiasi pada elemen matriks C untuk menampung hasil yang ada. Lalu perulangan for pada nilai K adalah untuk nilai dari baris kari kolom. Lalu didapat persamaan untuk nilai C sama dengan C sebelumnya ditambahkan dengan A IK dikali B KJ. Di sini nilai I merujuk kepada baris dari matriks A, dan di sini nilai J merujuk kepada kolom dari matriks B, dan K di sini adalah merujuk pada posisi elemen dari matriks yang sedang dikalikan. Untuk nilai pada matriks A, K merujuk kepada kolom, sedangkan untuk matriks B, nilai K merujuk pada nilai baris. Dan perulangan semuanya dilakukan hingga N kali. Lalu untuk kompleksitas waktunya, di sini terdapat tiga buah perulangan, dan masing-masing perulangan di looping dengan batas hingga N seluruhnya. Maka untuk perulangan pertama dilakukan sebanyak N, perulangan kedua sebanyak N, dan perulangan ketiga juga sebanyak N. Maka total yang didapat adalah N pangkat 3 untuk perulangannya. Dan jika kita juga menghitung operasi tambah, yaitu operasi pertambahan ini, maka karena operasi ini berada pada looping ketiga, maka operasi ini juga memiliki nilai yang sama dari looping itu, yaitu N pangkat 3. Dan jika ditotalkan, maka mendapatkan kompleksitas yaitu 2 kali N pangkat 3. Dan untuk kompleksitas waktu big O, seperti yang kita tahu bahwa konstanta di depan nilai N dapat kita abaikan, maka didapat hasil kompleksitas waktu yaitu berupa big O N pangkat 3. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.